Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang berisi 4 anggota, yaitu yang pertama Nadila Dwi Andriani dari Prodi Hukum Pidana Islam, yang kedua Nazif Ali Murtado dari Prodi Ilmu Hukum, yang ketiga Nihayatu Asfarina dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, yang terakhir Nike Ayu Ratnadila dari Prodi Hukum Pidana Islam. Di sini kelompok 1 akan menjelaskan bab 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pertama, yaitu mudhari mansub dan mudhari majzum. Mudhari mempunyai 3 bentuk. Yang pertama mudhari marfu, yang kedua mudhari mansub, dan yang ketiga mudhari majzum. Hal itu terjadi setelah adanya tambahan partikel tertentu, sehingga berbeda dengan bentuk marfu juga harokat akhirnya. Pada al-mudhari mansub atau mudhari yang dinasobkan, fathah mengganti harokat dhammah pada lam fi'il, dan pada al-mudhari majzum lam fi'il diberi tanda sukun. Pada kedua bentuk akhiran wawun nun dan ya nun dibaca dengan menghilangkan nun setelah wawu, ditambahkan alif yang tidak dibunyikan, seperti pada orang ketiga jamak laki-laki, fi'il madi. Begitu juga bentuk ganda. Akhiran nun dihilangkan sebagian besar fi'il al-mudhari majzum, seperti fi'il pada bahasa Arab sehari-hari, karena harokat akhir pada keduanya sama-sama dihilangkan. Perbedaan bentuk marfu dalam tulisan yang tidak berharokat ditandai dengan warna merah. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang yang ini. Jika al-mudhari marfu yang ada di tasrik ini yaf'alu, akhirannya dhammah, dan dilihat dari mudhari mansub yaf'ala, yaitu akhirannya fathah, dan al-mudhari majzum yaf'al, akhirannya sukun. Satu lagi contoh, taf'alina. Di mudhari marfu taf'alina dibaca taf'alina. Jika di mudhari mansub yaitu taf'ali, yang aslinya itu taf'alina, tapi di sini cuma dibaca taf'ali, dan sama dengan mudhari al-majzum taf'ali. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu penggunaan al-istikhdamat. Al-mudhari al-mansub digunakan dalam anak kalimat setelah konjungsi atau kata penyambung. An artinya bahwa, untuk. An ini berkedudukan sebagai amil nawasib, yaitu amil yang dinasobkan. Amil nawasib itu terdiri dari an, lan, idan, kai, lamukai, hatta, wau, au, lam, juhud. Ini selanjutnya atlabu minka antarji'a ilal mabna. Ini
sudah kemasukan nawasib yang ada antar ji'ah, tapi itu tetap tarji'ah karena itu mabni tetap. Berarti bacanya atlabu minka antar ji'ah ilal mabna. Saya memintamu untuk kembali ke gedung. Yang kedua itu atlubu minki antar ji'i ilal mabna. Ini asalnya antar ji'ina, berhubung kemasukan amil nawasib jadinya membuang nun menjadi antar ji'i. Bacanya antar ji'i bukan antar ji'ah atau antar ji'iyah. Karena ini mudhari yang dinasobkan. Oleh karena itu membuang nun. Atlubu minki antar ji'i ilal mabna. Saya memintamu untuk kembali ke gedung itu. Yang ketiga, atlubu minkum antar ji'u ilal mabna. Ini juga aslinya tarji'una, berhubung kemasukan amil nawasib juga itu membuang nun menjadi tarji'u. Bacanya atlubu minkum antar ji'u ilal mabna. Saya meminta kalian untuk kembali ke gedung itu. Selanjutnya anla menjadi Allah. Ini juga sama menasobkan. Aslinya anla menjadi Allah. Jadi ini menasobkan fi'il mudhari. Atlubu minka anla atau Allah tarji'a ilal mabna. Ini sama kayak yang ini tadi, sudah tetap. Artinya saya meminta laki-laki untuk tidak kembali ke gedung itu. Terus selanjutnya likai kaili atau hatta, agar supaya untuk itu sampai. Ini termasuk amil nawasib. Selanjutnya ini sa'ala sodiko likai atau kai atau liya'rifal makana. Ini bisa dibaca sa'ala sodiko likai ya'rifal makana atau sa'ala sodiko kai ya'rifal makana atau sa'ala sodiko liya'rifal makana. Artinya dia laki-laki bertanya pada seorang teman agar mengetahui tempat itu. Ini juga sama kemasukan amil nawasib. Selanjutnya yas'alu hatta ya'rifal mahna. Dia laki-laki bertanya sampai mengetahui arti itu. An adalah kata sambung yang paling sering digunakan. Meskipun tanpa harokat, an tidak bisa dibedakan dengan anna atau inna. Agar dapat membedakan antara anna dan an, aturan berikut bisa menjadi acuan. Kata kerja dalam kalimat yang berupa pernyataan menggunakan anna yang diikuti dengan subjek mansub atau dhamir mutasil dan kata kerja lampau atau sekarang. Kata kerja yang mengekspresikan harapan, rasa takut, keinginan, permintaan dan lain-lain dapat dikenali dalam kalimat menggunakan an dan diikuti mudhari mansub. Setelah ba'daan. Ini ba'daan artinya setelah dan mundu'an artinya sejak. Fi'il madhi juga dapat mengikuti an. Berarti ba'da itu fi'il madhi, mundu itu fi'il madhi. An sabaqolahu atau laha atau laka itu bisa an sabaqolahu atau an sabaqolaha, an sabaqolaka artinya telah. Selalu diikuti fi'il madhi. Sabaqo itu yang fi'il madhi. Ini contohnya. Sa'ala anhu mundu an arafal hakikoh. Dia lagi-lagi bertanya tentangnya sejak mengetahui kebenaran itu. Ini munduan berarti kata kerja yang mengekspresikan harapan, rasa takut, keinginan, permintaan dan lain-lain.
roha ilal mudiri ba'daan sami'a ro'aiha. Dia laki-laki pergi kepada direktur setelah mendengar pendapatnya. Selanjutnya, sabaqoli an qultu dalika. Saya sudah mengatakan hal itu. Al-mudhari al-mansub juga digunakan setelah lan untuk menafikan atau meniadakan kejadian yang akan datang. Al-mudhari majzum digunakan dalam kata perintah dan nafi atau negatif setelah lam. Baik, di sini saya akan mempresentasikan perihal imperatif atau kata perintah atau al-amr. Imperatif atau kata perintah diderivasi dari bentuk orang kedua tunggal atau jamak pada al-mudhari majzum. Awalan tak dihilangkan dan konsonan dilebur atau dihilangkan dengan menambah harokat di awalnya. Jika fi'il ain mudhari berharokat dhammah, maka pada bentuk imperatif harokat awal dibaca dhammah. Sedangkan jika fi'il ain mudhari berharokat fathah atau kasroh, maka harokat awal menggunakan kasroh. Pada awal kalimat alif ditulis dengan hamzah dan pada pertengahan kalimat ditulis dengan hamzah wasol. Contohnya pada pada kata pergi, if'al, tadhab. Di sini ain fi'ilnya berharokat fathah, dan di al-amr awalan tak dihilangkan dan digantikan dengan hamzah wasol. Karena ain fi'ilnya berharokat hamzah, maka hamzah wasol awalannya berharokat kasroh. Selanjutnya ada kata masuk, uf'ul, tadkhul. Di sini huruf taknya dihilangkan dan fi'il ainnya menggunakan dhammah, maka pada al-amrnya awalannya menggunakan hamzah berharokat dhammah pula. Selanjutnya pada kata duduk, if'il, tajlis. Di sini huruf taknya dihilangkan dan fi'il ainnya berharokat kasroh, yang berarti awalan pada al-amrnya juga berharokat kasroh, yaitu ijlis. Selanjutnya, jika fa'fi'il sama dengan waw dan beberapa fa'fi'il sama dengan hamzah, maka huruf awal dihilangkan pada bentuk imperatif. Contohnya wadu'a. Wa di sini berarti menunjukkan fa'fi'il, maka dihilangkan menjadi do'u. Do'ul kitaba ala syantah, yang artinya letakkan jamak buku di atas tas. Selanjutnya ada akhoda. Di sini fa'fi'ilnya berhuruf hamzah yang dihilangkan menjadi khud, yang artinya ambillah. Selanjutnya ada akala. Di sini fa'fi'ilnya yaitu hamzah yang dihilangkan menjadi kulu, yang artinya makanlah. Berikut beberapa kalimat perintah umum. Anta, kum, anti, kumi, antum, kumu, yang artinya bangunlah. Anta, ijlis, anti, ijlisi, antum, ijlisu, duduklah. Anta, ta'al, anti, ta'ali, antum, ta'alu, kemarilah. Anta, ta'al, atau ma'i ma'ana. Anti, ta'ali, ma'i ma'ana. Antum, ta'alu, atau ma'i ma'ana, kemarilah bersamaku. Anta ishrab, anti ishrabi, antum ishrabu, minumlah. Anta imshi, anti imshi, antum imshu, berjalanlah. Anta ya Allah, anti ya Allah, antum ya Allah, artinya astaga. Anta syuf, anti syufi, antum syufu, yang artinya lihatlah. Pengucapan yang benar adalah syuf, meskipun tidak digunakan dalam bahasa Arab sehari-hari. Begitu pula bentuk jamak laki-laki lebih sering digunakan daripada bentuk jamak perempuan. Bentuk alternatif, bentuk afirmatif atau anjuran agar untuk orang ketiga menggunakan li ditambah dengan majzum. Contohnya liyaf'al dzalika. Li di sini sebagai bentuk afirmatif atau anjuran atau agar yang digabungkan dengan majzum, yaitu yaf'al, menjadi liyaf'al dzalika, artinya agar atau hendaknya dia laki-laki mengerjakan hal itu. Binafsi, yang artinya mari kita berjalan.
Dalam bahasa Arab sehari-hari, variasi berikut sering digunakan. Kholini amshi. Kholina namshi, yang artinya biarkan saya atau kami pergi. Kholihi yakul. Kholiha takul, yang artinya biarkan dia laki-laki perempuan makan. Kholiki fil baiti, tinggallah di rumah. Kata perintah atau imperatif kholi atau kholi ditulis dengan atau tanpa dalam ya dalam bahasa sehari-hari. Bentuk ya benar yaitu kholina untuk tunggal laki-laki dan kholina untuk tunggal perempuan. Selanjutnya adalah qad. Qad digunakan sebagai tanda dalam jumlah fi'liyah. Qad ditambah dengan al-mudhari', artinya menjadi mungkin atau kadang. Contohnya, qad yadhabu ilal ma'ridi, dia laki-laki mungkin pergi ke pameran. Adapun hiya qad tarji'u minal maqari, dia perempuan mungkin pulang dari bandara. Tapi qad ditambah dengan al-madhi menjadi lampau, menunjukkan pekerjaan yang sudah dilakukan. Dalam hal ini fungsi qad dapat diterjemahkan menjadi telah, yang dapat disamakan maknanya dengan menggunakan sabaqoan, seperti pada fi'il madhi berikut. Qad dhahaba ilal ma'ridi, dia telah pergi ke pameran. Hiya qad raja'at minal maqari, dia perempuan telah pulang dari bandara. Sabaqoan raja'at minal maqari, dia perempuan telah kembali dari bandara. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi kelima, nafi dan nahi. Dalam hal ini, la masuk dalam kategori fi'il, ada dua, la nahi dan la nafi. Selanjutnya, keterangan yang untuk ini fi'il negatif atau sekarang dan yang akan datang, atau fi'il mudhari' yang negatif. Rumusnya, la plus al-mudhari' atau fi'il mudhari'. Contohnya, la ya'malu fil wizarati. Dia tidak bekerja di kementerian atau dia tidak mau bekerja di kementerian. La, ini rumusnya kemasukan la, ya'malu fi'il mudhari, fil wizarati. Ini berhubung ini fil wizarati dibaca jar karena kemasukan huruf jar yaitu fi. Dan selanjutnya fi'il yang didahului saufa dinegatifkan dengan la, meskipun ini tidak digunakan pada bentuk yang pendek sa, akibatnya menjadi salah. La atau sayaf alu kalau digandeng sama sin. Selanjutnya ini contohnya saufa la ya'malu fil wizarati. Saufa, kemasukan saufa, la ya'malu fil wizarati, artinya dia tidak akan bekerja di kementerian. Selanjutnya imperatif negatif atau perintah negatif. Rumusnya la plus al-mudhari majzum, fi'il mudhari yang dijazmkan karena kemasukan la mudhari majzum. Contohnya la taf'al zalika, la taf'ali zalika. Jangan lakukan itu untuk laki-laki dan perempuan. Karena ini kan domirnya taf'al, bisa laki-laki bisa perempuan. Dan la taf'ali zalika, ini menjazmkan fi'il mudhari. Fi'il mudhari, ini nilainya, ini fi'il mudhari'nya, dibaca jazm atau sukun. Terus yang ini, la taf'ali, ini bisa juga membuang nun atau hadfun nun. La taf aslinya bisa la taf'alina, berhubung kemasukan la, jadinya membuang nun. La taf'ali zalika.
Yang kedua contohnya la taf'alu zalika, la taf'alna zalika. Ini untuk jamak laki-laki juga bisa. Ini jamak perempuan, muannas. La taf'alu ini menjazmkannya dengan cara khatfun nun atau membuang nun. La taf'alna zalika gitu. Dan selanjutnya bentuk negatif umum tidak ada, yaitu la plus isim mansub atau ya ini isimnya la dan hukumnya menasobkan. Dan ini contohnya la ilaha illallahu Muhammadur Rasulullah. Artinya tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Ini kemasukan la. Inilah. Berhubung ini ilaha dibaca nasab karena kedudukannya juga sebagai isim nakiro. Dan isim nakiro itu harus dibaca nasab. Harus dibaca nasab bi ghairi tanwinin, tanpa tanwin. Menjadi la ilaha illallah. Aslinya la ilahun, berhubung ini kedudukannya sebagai isim nakiro, menjadi dinasobkan dan tanpa tanwin. La ilaha illallahu Muhammadur Rasulullah. Dan selanjutnya, dalam fungsi ini, la pada umumnya secara leksikal. La maghurra minhu. Artinya, tidak ada tempat pelarian atau sama dengan tidak bisa dihindarkan. La syakka fi anna. Tidak ada keraguan bahwa sama dengan tidak diragukan lagi. La buddha min an. Tidak ada jalan lain sama dengan harus. Terus selanjutnya la melanjutkan bentuk negatif yang sudah ungkapkan dengan partikel negatif sebelumnya. Contohnya lam yashrabis syai'a walal ashir. Ini aslinya menjazmkan fi'il mudhari'. Aslinya lam yashrab. Berhubung ini ada partikel yang dua huruf mati, ba dan alif ini menjadi diberi harokat kasro untuk menyambungkan kalimat selanjutnya menjadi lam yashrabis syai'a walal ashiro. Itu untuk menggabungkan ayat selanjutnya. Aslinya lam yashrab, artinya dia tidak minum teh dan tidak juga jus. Ini melanjutkan bentuk negatif yang sudah ungkapkan dengan partikel negatif selanjutnya. Itu. Terus yang selanjutnya dan selanjutnya ini negatif untuk masa lampau. Untuk negatif untuk masa lampau, contohnya rumusnya lam plus al-mudhari' majzum. Berarti menjazmkan fi'il mudhari'. Yang pertama, kemasukan lam yaf'al zalika. Ini fi'il mudhari'nya hukumnya sukun, jazm, lam yaf'al zalika. Dan ini sama dengan yang ini, lam yashrabil ashira, untuk menyambungkan kalimat setelahnya. Lam yashrabil ashir. Dan selanjutnya, harokat pendek adalah kasro sebagai pengganti sukun sebelum hamzah wasol. Hamzah wasol itu hamzah yang ada di tengah-tengah dan tidak bisa terbaca. Contohnya lam yaf'al zalika ba'du. Ini sama, ini fi'il mudhari'nya disukun, kemasukan lam. Artinya dia laki-laki belum melakukan itu. Terus bentuk negatif untuk yang akan datang atau pasti.
fi'il mudhari' mansub atau nasab. Rumusnya lan plus al mudhari' mansub. Berarti nanti fi'il mudhari'nya dinasabkan. Kalau kemasukan lan. Contohnya lan yaf'ala zalika. Yaf'ala. Lam fi'ilnya berupa harokat fathah. La yaf'ala zalika. Dia laki-laki tidak akan melakukan itu. Beda arti dengan yang ini. Belum, yang ini kan akan datang pasti. Terus yang selanjutnya negatif untuk masa lampau atau fi'il madhi. Rumusnya ma plus al madhi atau fi'il madhi. Ma plus fa'ala zalika. Ingat, fi'il madhi itu hukumnya mabni tetap. Jadinya harokatnya itu lam fi'ilnya tetap fathah. Atau nasab. Fa'ala zalika. Dan selanjutnya ini rumus ma plus al-madhi digunakan dalam bahasa Arab sehari-hari. Dalam bahasa Arab modern menggunakan lam plus mudhari' majzum. Meskipun ada beberapa makna leksikal dengan menggunakan ma seperti mazala, contohnya mazala yashrobu. Mazala yashrobu. Dia belum berhenti minum sama dengan dia masih minum. Berarti dalam keadaan sedang minum. Selanjutnya ma'anna titik-titik hatta. Tidak lama setelah dia sampai atau hingga. Dia hampir titik-titik kapan. Contohnya ma'an yasma'a khabarul inqilabi hatta yakhruja minal wizarati. Tidak lama setelah dia laki-laki mendengar kabar tentang kudeta hingga dia laki-laki keluar dari kementerian itu. Ma'an tidak lama setelah dia laki-laki yasma'a mendengar kabar al-inqilabi kudeta hatta sehingga yakhruja dia laki-laki keluar minal wizarati dari kementerian gitu. Materi keenam yaitu laisa. Laisa bermakna bukan atau tidak, berfungsi untuk membentuk kalimat negatif pada jumlah ismiyah yang menunjukkan masa sekarang. Meskipun disambung dengan fi'il madhi, predikat setelah laisa adalah akusatif atau mansub atau nasab. Ya ini contohnya huwa laisa kabiron. Laisa kabiron nasab. Hiya laisat kabirotan. Ini dhamirnya yang tersimpan ini hiya. Sat tak disukun. Anta lasta kabiron. Ini dhamirnya tak. Dan selanjutnya lasti kabirotan, lastu kabiron, lastu kabirotan, laisu kibaron, dan selanjutnya. Dan ini saya jelaskan lagi, saya tambahkan. Ini masuk kategori merafakkan isim, menasabkan khobar dengan kaidah tarfaul isma wa tansibul khobar. Merafakkan isim, tarfaul isma wa tansibul khobar dan menasabkan khobar. Contohnya laisu al baitu kabiron. Laisu ini kedudukan dengan laisa, laisa, al baitu kedudukan sebagai isim, kabiron kedudukan sebagai khobar. Dan isim tarfaul isma merofakkan isim. Baitu rofa, al baitu kabiron. Ini tarfaul isma khobar. Jadi dibaca nasab. Terus yang ini artinya rumah itu tidak besar. Terus yang selanjutnya lastu toliban. Lastu toliban. Ini domir yang tersimpan ini tu.
Berarti bisa saya, bisa kamu laki-laki, itu. Jadinya yang tersimpan itu domirnya tu. Lastu, tu sebagai isim, kan bisa isim, ya memang isim kedudukannya. Jadi merofakkan isim, menasabkan khobar. Ini khobarnya toliban. Terus selanjutnya laisu rijalan mujtahidina. Ini juga tersimpan ini isimnya. Isimnya juga tersimpan laisu. Laisu kan jamak. Tersimpan laisu. Terus khobarnya ini rijalan. Dibaca nasab. Terus yang ini, khusus yang ini, laisa fil ghurfati mu'allimun. Terus kenapa kok fil ghurfati ini mu'allimun malah akhirnya dirofa? Ya karena khobar muqaddam, khobarnya didahulukan, isimnya laisa, jadinya gitu fil ghurfati mu'allimun. Ini isimnya mu'allimun, isimnya ditaruh akhir karena khobar muqaddam, ini khobarnya fil ghurfati. Juga kemasukan huruf jar. Makanya dibaca fil ghurfati. Terus yang selanjutnya ini bahasa sehari-hari. Oh, mohon maaf tadi sebelum saya tambahin artinya. Lastu taliban artinya saya bukan mahasiswa. Laisu rijalan mujtahidina, mereka bukan laki-laki yang rajin. Laisa fil ghurfati muallimun, dia di ruang tidak ada guru. Terus selanjutnya bahasa sehari-hari ada al-Fashiyu, Misr, Biladus Syam, al-Iraq, al-Maghrib, wa laisa mu'alliman, ini artinya dia laki-laki, laisa bukan, mu'alliman seorang guru. Dia laki-laki bukan seorang guru. Dan ini penjelasan yang lainnya, laisa fil hurufati mu'allimun tadi dijelaskan di atas. Wa huwa mush mu'allim. Ma fish mu'allim fil ghurfah. Huwa mu'allim. Ma fi mu'allim fi ghurfati. Maku mu'allim fil ghurfati. Huwa masyi mu'allim. Maka yingshi mu'allim fil ghurfati. Itu. Selanjutnya materi terakhir yaitu lam. Walam, la, wala, lan, walan, wama, syabahaha. Tidak juga. Padanan dalam bahasa Arab untuk tidak akan dapat diungkapkan dengan negatif jika ada beberapa fiil. Maka setiap fiil dinegatifkan dengan lan, la, lam. Sesuai dengan keterangan waktunya. Ini lam akro'a, lam akro' dibaca jazm. Bisa jadi ini lam amil jawazim atau amil yang menjazmkan fi'il mudhari'. Dan amil tidak bisa masuk ke dalam fi'il madhi dan fi'il amr. Hanya bisa masuk ke fi'il mudhari'. Lam aqra' wa lam aktub. Menjazmkan. Artinya saya belum membaca, belum juga menulis. Yang selanjutnya la aqra'u wa la aktubu. La aqra'u wal aktubu, saya tidak membaca dan tidak juga menulis. Lan aqra'a walan aktub, ini juga bisa menjadi amil nawasib atau amil yang menasabkan fi'il mudhari'. Lan aqra'a walan aktuba. Ini lan, ini fi'il mudhari', fi'ilnya. Dan mohon maaf bila ada pelafalan atau kesalahan dalam penjelasan saya, nanti bisa dikoreksi bersama-sama. Artinya saya tidak akan membaca dan juga tidak menulis. Dan seingat saya itu amil nawasib itu ada 10 kayaknya. Lupa saya. Ada an, lan, idzan, kai, lamukai, lam juhud, terus dan seterusnya.
Dan yang ini, jika ada beberapa isim, maka bagian pertama kalimat dinegatifkan dengan lan, la, atau walam, diikuti au atau wala. Contohnya, lam aktub kutuban wala. Bisa boleh lam aktub au rosaila. La aktubu kutuban wala. Boleh la aktubu au rosaila. Lan aktuba kutuban wala atau lan aktuba au rosaila. Artinya saya belum menulis buku atau saya belum menulis surat. Saya tidak menulis buku, saya tidak menulis surat. Saya tidak akan menulis beberapa buku, saya tidak akan menulis beberapa surat. Dan yang terakhir, predikat dinegatifkan dengan wala, bla bla bla, laisa. Laisa jamilan wala kabiron. Dia tidak tampan dan dia tidak juga besar. Dibaca nasab juga. Ada yang gimana? Isim tersimpan mungkin. Laisa jamilan wala kabiron. Sekian penjelasan bab 7 dari kelompok 1. Maaf bila ada salah kata. Semoga penjelasan dari kelompok 1 bermanfaat buat kalian. Iwak gatul sambal korek. Penjelasannya mantul. Ojo lali didelok ya rek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.